Selanjutnya saya akan membahas tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Persis apa itu jaringan? Dalam bentuknya yang paling sederhana, sebuah jaringan terdiri dari dua atau lebih yang terhubung komputer. Gambar 7.1 di samping mengilustrasikan komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan transmisi utama yang digunakan dalam jaringan sederhana. Komputer client dan komputer khusus, komputer server, antarmuka jaringan, media koneksi, operasi jaringan, perangkat lunak sistem, dan hub atau sekelar. Setiap komputer di jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk dihubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan jaringan komponen dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio dalam kasus telepon seluler, dan jaringan area lokal nirkabel atau jaringan Wi-Fi. Sistem operasi jaringan (NOS) yang berfungsi untuk meretekan dan mengelola komunikasi di jaringan dan mengkoordinasikan sumber daya jaringan. Hal itu bisa hidup pada setiap komputer di jaringan, atau dapat berada terutama di dedicated komputer server untuk semua aplikasi di jaringan. Komputer server di jaringan yang menjalankan fungsi jaringan penting untuk klien komputer, seperti menyajikan halaman web, menyimpan data, dan menyimpan jaringan sistem operasi. Karena berfungsi untuk mengendalikan jaringan. Perangkat lunak server contohnya seperti Microsoft Windows Server, Linux, dan Novel. Open Enterprise Server yaitu adalah sistem operasi jaringan yang paling banyak digunakan. Hub adalah perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan jaringan komponen, mengirim paket data ke semua perangkat lain yang terhubung. Selanjutnya router, yaitu adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk meretekan paket data melalui jaringan yang berbeda dan memastikan bahwa data terkirim sampai ke alamat yang benar. Selanjutnya, jaringan di perusahaan besar. Infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar terdiri dari sejumlah besar dari jaringan area lokal kecil yang terhubung ke jaringan area lokal lainnya dan ke jaringan perusahaan di seluruh perusahaan. Sejumlah server yang kuat mendukung perusahaan, situs web, intranet perusahaan, dan mungkin extranet. Beberapa dari server ini link ke komputer besar lainnya yang mendukung sistem back-end. Gambar 7.2 di samping memberikan ilustrasi tentang skala yang lebih kompleks dan lebih besar di jaringan yang luas pada sebuah perusahaan. Selanjutnya ada teknologi jaringan digital kunci. Jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada 3 kunci teknologi. Yang pertama, komputasi klien atau server. Kedua, penggunaan paket switching. Dan 3, pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan. Contohnya seperti penggunaan control protokol atau internet protokol atau TCP/IP yang digunakan untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Yang pertama, komputasi klien atau server adalah model komputasi terdistribusi di mana beberapa daya pemrosesannya terletak di dalam komputer klien yang tidak mahal dan benar-benar berada di desktop, laptop, atau di perangkat genggam. Yang kedua, paket switching adalah metode untuk mengirim pesan digital menjadi paket yang disebut paket. Mengirimkan paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat mereka
menjadi tersedia dan kemudian menyusun kembali paket setelah mereka tiba di tempat tujuan mereka. Ketiga, TCP/IP. Itu menggunakan seperangkat protokol yang utama adalah TCP dan IP. TCP menggunakan transmisi kontrol protokol yang menangani pergerakan data antar komputer. TCP membuat koneksi antar komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengakui paket yang dikirim. Merujuk ke IP, ke Internet Protokol yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket dan termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali paket selama transmisi. Gambar 7.4 di samping mengilustrasikan model referensi Departemen Pertahanan 4 lapis untuk TCP/IP dan lapisannya yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi memungkinkan program aplikasi klien untuk mengakses lapisan lain dan menentukan protokol yang digunakan aplikasi untuk bertukar data. Salah satu protokol aplikasi ini adalah Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang digunakan untuk mentransfer file halaman web. Yang kedua, lapisan transportasi. Lapisan transportasi bertanggung jawab untuk menyediakan aplikasi lapisan dengan komunikasi dan layanan paket. Lapisan ini mencakup TCP dan protokol lainnya. Ketiga, lapisan internet. Lapisan internet bertanggung jawab untuk pengalamatan, perutean, dan paket data kemasan yang disebut datagram IP. Protokol internet adalah salah satu dari protokol yang digunakan di lapisan ini. Yang keempat, lapisan antarmuka jaringan. Di bagian bawah model referensi, jaringan lapisan antarmuka bertanggung jawab untuk menempatkan dan menerima paket dari media jaringan yang dapat berupa teknologi jaringan apapun.